Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, teman-teman. Ya, di dalam kehidupan kamu jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapa, aku acak, dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Virgo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya 3 of Swords ya. Ada 3 pedang. 3 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Virgo. Oke. Secara visualisasi ya teman-teman. Jadi ini nanti kamu untuk 7 hari ke depan. Oke. Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya saat ini kamu lagi kecewa banget ya. Ada kesedihan, ketakutan, pengkhianatan. Oke. Ya, mungkin ada masalah-masalah yang cukup rumit, berat yang sedang terjadi dan dihadapi oleh teman-teman Virgo. Sehingga memang pada fase ini ya gimana ya? Ya kamu rasa cukup berat banget ya, sebuah beban dan tekanan yang kamu rasakan. Dan ini juga meliputi yang namanya sebuah kegagalan dan kehancuran sih sebenarnya. Terlepas dari apapun itu deh, ya kan? Nah, oke, kali ini kita akan lihat teman-teman ya, apakah dalam pekan ini kamu berpotensi ini? Ya, apakah dalam pekan ini ada peluang kamu untuk bangkit dari segala keterpurukan ya, dan masalah-masalah yang kamu hadapi di sini di dalam hal apa saja nanti kita akan lihat juga ya, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Nine of Pentacles, 9 koin muncul hadir. Nah, 9 koin ya, teman-teman. Jadi dari kartu kedua ini aku rasa cukup menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana sebuah potensi. Oke, sebuah peluang. Bahwasanya bagi kamu yang mungkin kehidupannya kemarin terpuruk ya, ataupun hingga saat ini kita katakan hingga menjelang akhir Juni ya, teman-teman. Ya. Sepertinya peluang dan kesempatan yang positif ini akan terjadi di dalam kehidupan kamu di bulan Juli nanti. Oke. Disitulah nanti seolah-olah kehidupan kamu akan berubah 180 derajat. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan keterpurukan untuk masalah kondisi ekonomi ataupun keuangan, dia akan terjawab sudah di sini, teman-teman. Ya, bakal ada rezeki yang berlimpah ruah. Oke. Biasanya sih kalau ada masalah keuangan nih ya teman-teman, berarti ada masalah yang cukup serius, rumit tuh di dalam mungkin bisnis kamu ya kan, usaha ataupun pekerjaan, ya. Dan kemudian bisa jadi juga mengenai tentang kehidupan asmara, rumah tangga, kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Emperor ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan asmara mungkin juga ya kan teman-teman, itu juga ada kabar baik di sini. Ya, ya bahwasanya semuanya akan lebih baik sih sebenarnya. Ya, ada potensi bakal lebih baik. Yang paling terpenting adalah ketika kamu saat ini sedang dalam fase yang gak begitu stabil ya kan, banyak masalahnya, ujiannya teman-teman. Ya harus tetap semangat juga kan. Aku yakin kamu bisa melewati masa-masa yang sulit gitu ya, terutama di bulan Juni ya. Sepanjang bulan Juni ini mungkin secara keseluruhan banyak ya teman-teman Virgo yang benar-benar harus berjuang banget, harus bangkit dari segala keterpurukan teman-teman ya. Tetapi melihat tentang bagaimana kehidupan kamu mungkin di akhir Juni ini ataupun di bulan Juli nanti ya teman-teman. Ya aku lihat semuanya bakal lebih baik. Kenapa? Aku punya The Emperor, ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu bakal lebih mapan. Ya, dan yang terakhir aku punya Two of Wands, 2 tongkat. Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Virgo. Ya, ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah peluang. Nah, ini yang penting.
akan begitu banyak peluang dan kesempatan yang akan kamu peroleh, teman-teman. Mungkin dari peluang dan kesempatan itulah, ya kan, akan memicu adanya begitu banyak keberuntungan, teman-teman. Ya, mungkin ini yang dinamakan sebuah takdir baik, takdir semesta yang bakal Tuhan berikan kepada kamu, ya, di akhir ataupun di awal bulan Juli tahun 2025 ini, teman-teman. Jadi tetap semangat ya. Bagi teman-teman Virgo yang lagi berjuang, aku yakin kamu bisa melewati masa-masa yang sulit tersebut. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi finansial ekonomi ya, ataupun keuangan teman-teman Virgo dalam pekan ini. Nah, aku punya The Sun, teman-teman. Wow, The Sun muncul hadir sebagai energi pembuka bagus banget ya. Cukup istimewa untuk energi keuangan kamu, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sebuah kondisi kehidupan ekonomi ataupun keuangan kamu yang aku rasa apa ya, teman-teman, ya berlimpah ruah banget lah ya. Nah, kenapa aku katakan demikian? Karena dari kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana kebahagiaan kamu, tentang bagaimana kondisi keuangan kamu tuh ya mungkin berpotensi kamu akan menjadi orang yang sangat kaya raya kah, menjadi miliarder ya, ya. Karena semua impian itu akan banyak yang terwujud tercapai gitu, teman-teman. Nah, kemudian aku punya Three of Wands ya, 3 tongkat muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah transisi kehidupan baru ya ternyata. Oke. Berbicara masalah transisi kehidupan baru, teman-teman, ya sesuatu hal yang pastinya lebih positif. Oke. Jadi memang dari sini juga aku cukup yakin ya, bahwasanya berbicara masalah keuangan ya semua orang pasti punya kesempatan dan peluang yang sama ya untuk bisa lebih baik kondisi keuangannya. Ya hanya saja yang membedakan tergantung dari diri masing-masing, teman-teman, bagaimana cara mengupayakannya gitu ya kan. Bagaimana cara mendapatkannya, tentu tidak dapat dipungkiri, harus ada action, kerja keras, tindakan, ya kan. Ikhtiar, doa, nah itu sangat penting, kesabaran. Banyak sih sebenarnya, tetapi ya mudah-mudahan deh gitu ya kan. Untuk teman-teman Virgo, ya semoga kondisi keuangan kamu itu benar-benar berlimpah ruah gitu ya kan. Nah, kemudian aku punya The Bull, ya hampir sama dari kartu kedua, teman-teman. Kartu ketiga ini menggambarkan tentang bagaimana ya bakal ada sebuah tantangan baru ya, teman-teman, ataupun hal-hal baru di sini. Nah, mungkin bisa saja ya kan. Ketika berbicara masalah bisnis, mungkin ketika bisnis kamu berkembang pesat ya kan, kamu punya cabang di mana-mana itu, ya. Nah, itu kan sesuatu hal yang baru, teman-teman. Ya, sesuatu hal yang lebih luar biasa banget. Kemudian mungkin dalam perihal pekerjaan, ya kan. Mungkin ada beberapa dari teman-teman Virgo yang mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus nih, ya kan di bulan Juli ataupun di akhir Juni ini, teman-teman. Ya bisa saja, karena ini sesuatu hal yang baru gitu, berkaitan dengan hal-hal yang baru. Nah, ataupun mungkin kamu baru membangun bisnis usaha kamu, sama saja, teman-teman. Ya ujung-ujungnya pasti nanti bakal ada apa ya hasil yang cukup baik deh. Yang penting kamu harus tetap konsisten dan sabar, teman-teman. Ya mudah-mudahan ya Tuhan menjawab segala keinginan dan doa dari teman-teman Virgo ya. Jadi untuk masalah keuangan sih emang cukup berlimpah ruah gitu ya, teman-teman. Amin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya The Tower, The Lovers, dan aku punya The Devil. Wow. Lihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Virgo ya. Jadi dari ketiga kartu ini memang aku akui loh teman-teman. Ya, apa ya, rumah tangga kamu tuh hubungannya sangat rumit. Rumit banget nih, mungkin nggak semua sih. Ada pengkhianatan ternyata. Dan pengkhianatan di sini memang jelas cukup terlihat teman-teman. Ya, sudah berulang kali gitu ya dilakukan oleh dia. Ya, dan sudah berulang kali juga kamu memaafkan, menerima dia kembali. Tetapi kali ini yang aku lihat memang dia kembali gitu loh, mengulangi sebuah kesalahan yang sama, ya, berkhianat. Dan kali ini yang aku lihat adalah kehadiran pihak ketiga ini, ya, teman-teman menggunakan apa ya, semacam mungkin magic dan guna-guna deh, ya, seperti pelet pemisah nih dari kartu ketiga The Devil, teman-teman, ya.
Jadi saat ini lagi terbelenggu banget gitu. Jadi bukan hanya karena faktor pihak ketiga juga sih, enggak ya, tetapi memang pada dasarnya, pada intinya dia tipikal orang yang suka berselingkuh ya, mohon maaf. Mungkin memang nggak pernah merasa puas ketika menjalin sebuah hubungan dan nggak pernah merasa bersyukur. Nah, ini sangat penting, teman-teman. Jadi nggak pernah bersyukur tuh melihat memiliki pasangan seperti kamu, karena setiap kali kesalahan dia perbuat, kamu selalu memaafkan loh, teman-teman. Ya, dan di sini juga aku lihat kamu lagi berikhtiar untuk bagaimana caranya agar dia kembali kepada kamu lagi gitu ya. Ya mungkin nggak semua gitu ya. Semoga nggak ada ya teman-teman. Semoga hubungan rumah tangga kamu tetap harmonis ya, terjaga gitu ya. Tapi memang dari kedua kartu ini menggambarkan tentang bagaimana pengkhianatan itu sedang terjadi gitu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya King of Wands. Oke. King of Wands, ada Temperance, dan aku punya Ace of Wands ya. Nah, untuk teman-teman Virgo yang jomblo dan single ya. Kalau dikatakan apa ya, teman-teman ya. Berharap ya nggak terlalu berharap banget sih. Ya, untuk masalah jodoh ya. Tetapi memang yang saat ini benar-benar kamu harapkan adalah terkait dengan kehidupan sosial gitu ya kan. Ini penting banget untuk teman-teman Virgo yang menjadi tulang punggung keluarga. Tentu harapan kamu itu cukup besar ya ketika apa ya, ingin bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi gitu sih. Ya. Dan untuk masalah kehidupan asmara sedikit sih ya teman-teman. Jangan terburu-buru banget lah ya. Kamu harus bersabar gitu menunggu. Ya semesta Tuhan akan segera kok. Ya kan, mempertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Mungkin pertama sekali yang Tuhan akan berikan kepada kamu ya terkait dengan kehidupan sosial yang lebih baik, kesuksesan mungkin seperti itu. Nah, ketika kamu sudah diberikan kesuksesan ya kan, mungkin setelahnya baru ya kan kamu akan segera dipertemukan dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sedang berpacaran. Aku punya The Star, The Chariot, dan aku punya Three of Pentacles. Nah, kenapa ya? Ketika kamu berupaya berusaha untuk melupakan kehidupan masa lalu ya dan sudah menjalani hubungan baru gitu ya teman-teman. Oke. Tiba-tiba ada sebuah energi lama yang mungkin selama ini sudah berusaha kamu lupakan teman-teman. Dia kembali kepada kamu gitu. Ya, dia berusaha untuk menghubungi kamu kembali. Dia berusaha untuk menjalin sebuah komunikasi kembali dengan kamu nih. Ya, di sini memang cukup membuat kamu shock dan bahkan bakal dilema banget teman-teman. Ya. Nah, sebenarnya seperti ini. Jangan sampai kondisi kamu saat ini ataupun nanti ya teman-teman itu sama dengan halnya kondisi seseorang yang saat ini atau ia berupaya untuk mendekati kamu kembali. Itu artinya kan dia menyesal. Ya kan, menyesal dengan segala perbuatan yang dia pernah perbuat mungkin kepada kamu. Nah, sama halnya. Jadi ketika nantinya kamu kembali bersama si energi lama nih, kamu meninggalkan energi baru dong tentunya ya kan. Dan kemudian kamu pasti bakal menyesal. Kenapa? Karena kamu meninggalkan sosok orang yang mungkin nggak bisa kamu temukan dan kamu dapatkan yang lainnya gitu teman-teman ya, dan pasti kesempatan kamu untuk kembali kepada dia juga sama ya, itu nggak bakal mungkin heal. Jadi memang pada intinya saat ini bagaimana cara kamu untuk selalu bersyukur ya dengan segala hal yang sudah Tuhan berikan ya. Mudah-mudahan ini adalah energi terbaik ya teman-teman untuk kamu ya, ataupun mungkin itu juga berkaitan dengan energi baru juga yang mencoba untuk datang ya teman-teman ya, mengungkapkan perasaannya. Jadi hati-hati gitu ya, harus menjaga sebuah komitmen. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Virgo yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Punya Nine of Cups, kemudian aku punya Eight of Pentacles, dan aku punya Six of Wands. Nah, untuk teman-teman Virgo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya, aku lihat dia tipikal orang yang cukup berkomitmen sih, serius ya kan, sabar pula teman-teman ya. Tetapi memang dapat aku akui di sini akan begitu banyak godaannya. Ya, godaan mungkin seperti ini ya. Bisa jadi dia tuh banyak yang suka gitu loh, teman-teman ya, bukan hanya kamu. Jadi ketika kamu nanti bakal jadian dengan dia pasti akan ada sebuah tantangan. Ya, kamu juga harus lebih sabar. Mungkin seperti itu sih. Ya kan? Ataupun mungkin yang berikutnya ini tantangannya adalah terkait dengan adanya orang-orang yang nggak senang sih ketika kamu dekat dengan dia, itu bisa saja.
Ya bisa jadi bisa dari pihak keluarga ataupun dari yang lain, teman-teman. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi ya mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Virgo dalam pekan ini. Oke, aku punya tanggal 31, 29, tanggal 1, 23, 17, 26, tanggal 10, 11, tanggal 5, tanggal 2, 3, dan 20. Demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.